Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Eliadi Hussein Tangahu. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Bulaang Mongondo Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas apa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian bagaimana saya memandang diri saya sendiri sebagai pembelajar dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk menjadi manusia merdeka, kita perlu terus belajar secara mandiri agar kita bisa memiliki kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, sehingga kita tidak akan tergantung pada orang lain. Dengan menjadi manusia merdeka, kita sebagai guru tentu bisa mengantarkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka pula. Untuk mengantarkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, tentu kita harus melalui proses yang namanya pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maksud dari pendidikan ini yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga pernah berpesan, memberi ilmu dalam kecakapan hidup anak adalah usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Hal ini tentu menyadarkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Karenanya, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh, menuntun perjalanan belajar murid sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran untuk mengantarkan mereka menuju cita-cita. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Di sisi lain, Ki Hajar Dewantara juga menekankan dalam teori konvergensinya, yakni kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Dari analogi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik itu budi pekerti, pikiran, dan jasmani, sebagai upaya mempersiapkan masa depannya tanpa kita harus memaksakan murid untuk berpikir sesuai kehendak kita. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Namun, pemikiran yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara bukanlah pendidikan yang didasarkan atas diskriminasi rakyat seperti di zaman kolonial Belanda yang menerapkan perintah dan sanksi kepada murid. Beliau mengemukakan bahwa pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Dan sebagai bentuk perlawanan atas pendidikan yang diskriminatif tersebut, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yakni Ingarso Sung Tulodo, yang berarti seorang guru harus memberikan contoh yang baik bagi murid. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus bisa membangun semangat murid. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang berarti seorang guru harus bisa mendorong atau memotivasi murid untuk mencapai cita-citanya. Ki Hajar Dewantara juga berasumsi bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan di Indonesia sebaiknya dikaitkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam yang meliputi sifat dan bentuk lingkungan sekitar, maupun kodrat zaman yang meliputi isi dan irama pada perkembangan zaman di lingkungan sekitar. Akan tetapi, Ki Hajar Dewantara pun berharap bahwa Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan merupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Harapan tersebut akhirnya dirumuskan ke dalam asas Trikon, yakni continue,
yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan atau terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah konvergen, yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber, termasuk pendidikan di luar negeri, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir adalah konsentris, yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian bangsa kita sendiri. Demikianlah tugas dari refleksi diri saya. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bisa diterapkan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.